kembali dari merantau pada tahun 70-an, akhir tahun 70-an abad ke-20. Saya terkejut sekali karena ternyata Indonesia belum punya sistem asuransi kesehatan. Menurut saya asuransi kesehatan menjadi sangat penting justru bagi negara berkembang. Karena dikhawatirkan tanpa asuransi kesehatan rakyat miskin itu tidak bisa memperoleh pelayanan kesehatan. Padahal memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang juga tertera juga di dalam Undang-Undang 1945. Maka waktu itu kami ikut berjuang supaya asuransi kesehatan diterapkan di Indonesia. Kemudian saya masih ingat pada masa akhir Bapak Presiden SBY, akhirnya BPJS diselenggarakan. Saya sangat bahagia, tapi sayang sekali kemudian saya mendengar penyelenggaraan BPJS tidak terselenggara dengan baik. Kemudian saya terhibur karena saya mendengar Presiden Jokowi mempercayakan kepemimpinan BPJS kepada seorang yang sudah lama saya kagumi, yaitu Profesor Dr. Ali Gufron Mukti. Maka hari ini saya berterima kasih sekali karena insan yang saya kagumi berkenan meluangkan waktu berharga beliau untuk berkisah mengenai suka duka, atau menurut saya lebih banyak dukanya, saya kira ya, duka dalam memimpin BPJS agar bangsa Indonesia akhirnya dapat mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, dalam arti keadilan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami persilahkan dan kami serahkan waktu dan tempat kepada Profesor Gufron. Terima kasih Pak Jaya Suprana, ini luar biasa. Saya mendengar nama Pak Jaya Suprana itu sudah lama dan termasuk juga orang yang luar biasa yang saya anggap memang inovasi dan ide-idenya itu sangat cemerlang. Nah, tentu pertama kami ucapkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan dan juga kepada Presiden yang telah mempercayai kami untuk diberikan amanat memimpin BPJS Kesehatan. Karena tentu atas dukungan semua pihak dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk tentunya juga pemimpin-pemimpin BPJS sebelumnya, dan juga seluruh duta BPJS dan pemangku kepentingan tadi keseluruhannya telah bekerja keras, dan sekarang ini pertama kali di dalam sejarah paling tidak ya setelah 2016 paling tidak BPJS Kesehatan sudah tidak defisit dan sudah positif, meskipun banyak orang tidak suka sekarang ini dibilang positif, sukanya dibilang negatif. Ya, betul. Ya. Terima kasih. Itu
Tidak hanya itu Pak Jaya Suprana. Pertama-tama kami itu dapat waktu SK Presiden ya, mungkin keputusan Presiden beredar itu diucapkan selamat, tapi banyak juga yang mengkritisi. Antara lain Pak, gara-gara saya itu peserta BPJS, saya harus menunggu pelayanan 5 sampai 6 jam gitu. Dan banyak senada itu. Saya sampaikan sebentar-sebentar, dilantik saja belum kok sudah diprotes. Ya nunggu pelantikan dulu begitu. Ya. Nah, setelah dilantik, kami bersepakat dengan para direksi yang lain, bahkan sebelum dilantik karena keputusan presiden sudah beredar ya, meskipun belum dilantik dan belum pasti karena belum dilantik ya. Kami sudah rapat. Kami tentukan strategi-strategi dan quick win apa, termasuk untuk menjawab WA-WA tadi, yaitu bahwa bagaimana peningkatan mutu pelayanan selain sustainabilitas. Kami tetapkan 4 quick win waktu itu. Yang pertama adalah Begini, bagaimana Prof, boleh siap. Saya interupsi. Siap. Begini, kenapa kok Bapak Presiden memilih Profesor Ali Gufron Mukti untuk menyelamatkan BPJS? Nah, itu sebetulnya kalau tanya itu kan tanya ke presiden, karena pertanyaannya kenapa presiden memilih saya kan tidak tahu. Ya, tapi kalau perkiraan saya pertama tentu bahwa itu ada tim seleksinya. Dan tim seleksi ini kami dari sekian banyak, kami kebetulan sudah di Kementerian Kesehatan, di Dikti, Kementerian Ristek Dikti, kemudian di Ristek, ya sebagai ya pernah rektor Trisakti segala macam lah banyak. Tetapi paling proses panjang ya, untuk diberikan amanat itu di BPJS ini. Lebih dari 3 bulan prosesnya itu. Panjang sekali dan melelahkan. Begitu. Ya. Tetapi tentu ini juga bagi saya sendiri merupakan panggilan. Ya. Karena kebetulan saya dulu sebagai ketua Pokja persiapan implementasi BPJS, baik BPJS tenaga kerja ataupun juga BPJS kesehatan. Itu dia. Ya. Oke. Dan kebetulan ya waktu kami juga ikut mendorong resolusi PBB, kebetulan waktu sebagai wakil menterinya ada sidang baik di PBB atau di WHO itu nggak bisa hadir, lalu kami mewakili. Nah, disitulah kami ditunjuk sebagai Vice President dari World Health Assembly, satu forum tertingginya WHO, kemudian mewakili Presiden World Health Assembly dalam waktu relatif singkat. Nah, di situ kita juga bahas bagaimana tentang universal health coverage. Cakupan menyeluruh, sebetulnya tidak hanya untuk Indonesia, tetapi banyak negara yang juga harus berjuang ke sana. Begitu. Nah, kebetulan juga kami di UGM sebagai pendiri, meskipun tidak sendiri ya, ada dengan kawan-kawan, S2, kebijakan pembiayaan dan asuransi kesehatan. Kebijakan asuransi kesehatan yang pertama ya di Indonesia yang spesifik. Ada mungkin semacam kebijakan dan manajemen, tapi tidak spesifik ke pembiayaan dan asuransi kesehatan dan jaminan kesehatan. Nah, mungkin hal-hal itu, dan kebetulan karena kami akhirnya sering diundang di berbagai negara, termasuk ngisi kuliah di berbagai universitas kelas dunia seperti Harvard, seperti di Tokai University Tokyo, ataupun juga di Coventry di Inggris, Nottingham, segala macam lah. Diminta untuk mengisi kuliah-kuliah tentang bagaimana membangun sistem jaminan kesehatan. Dan kebetulan di Coventry itu tahun 2017 kami diberikan doktor honoris causa karena mungkin ya dipandang sangat concern di dalam mengembangkan sistem jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat, khususnya bagi yang miskin begitu. Tetapi bahwa sistem jaminan kesehatan ini tidak hanya untuk orang miskin, itu yang perlu kita ketahui, karena tadi Pak Jaya Suprana menyampaikan bahwa untuk orang miskin ya terutama ya,
itu akan kesulitan akses. Padahal di dalam kesehatan, mohon maaf, orang setengah kaya, ya, hampir kaya, itu juga kesulitan untuk akses pelayanan kesehatan jika dia sakit. Bayangkan sekarang, mohon maaf, sebagai PNS, ya, gajinya berapa? Kalau dia sakit, itu bisa 10 kali lipat, ya, 20 kali lipat, bahkan 100 kali lipat biaya yang dibutuhkan daripada gaji dia. Jadi ini adalah kesehatan sebagai hak, ya, fundamental right tadi, itu tidak hanya di Undang-Undang Dasar kita sangat jelas, tetapi juga di Declaration of Human Rights tahun 1948, terutama di pasal 25. Itu sangat clear, ya, dan juga pasal 22. Nah, untuk itulah kami waktu tahun sebelum 2000, ya, itu sudah aktif membantu Kementerian Kesehatan sebagai konsultan, dan beberapa daerah termasuk ya DKI, Aceh, terus Kalimantan, mana-mana lah, banyak sekali di DIY, ya, terutama di DIY karena saya di Jogja. Nah, ini kemudian tentu bisa sebagai cikal bakal proses untuk mempercepat, ya, pencapaian jaminan kesehatan di Indonesia. Termasuk kami dirikan di Gajah Mada, itu namanya Gajah Mada Medical Center. Itu satu klinik waktu itu kita belum model begitu, berbasis yang sekarang disebut sebagai FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, tapi basisnya itu asuransi kesehatan. Pesertanya kalau bukan asuransi kesehatan tidak dilayani begitu. Menggunakan satu bentuk yang disebut dengan pendekatan managed care, jadi tata kelola yang terkelola, pelayanan terkelola. Itu kalau di Amerika diterapkan oleh sebuah perusahaan besar namanya Kaiser Permanente, dan itu lebih efektif, lebih efisien. Ya. Kami diminta oleh Pertamina. Jadi Pertamina itu bayangkan, Pak, rata-rata waktu itu satu orang kurang lebih sekitar 14 juta. Habisnya setahun dialokasikan oleh Pertamina. Lalu kami sampaikan, ini bisa cuma 7 juta dengan kualitas yang sama. Mereka nggak percaya, Pak, dari 14 juta per orang per tahun bisa sampai 7 juta. Hebat. Kualitas yang sama. Ya. Kami sampaikan, kalau tidak bisa, ya kami nggak usah dibayar sebagai konsultan begitu. Dan rupanya percaya, dan kita garap, ya, bersama teman-teman, bahkan kurang daripada 7 juta. Gitu. Iya. Mestinya honor Anda ditambah itu. Enggak, itu cerita kuno udah lama sekali. Jadi begini. Tapi banyak perusahaan-perusahaan yang kami kebetulan ikutlah kemudian memikirkan, ya. Iya. Ya. Oke, Prof. Guttom, gini. Siap. Tadi Anda sendiri yang berkisah bahwa sebelum Anda diangkat pun, belum dilantik, sudah banyak yang ngomel ke Anda. Dan omelan yang paling klasik atau paling umum itu adalah kalau kita pakai BPJS, maka kita memperoleh pelayanannya itu lama, bahkan bertele-tele sampai ya kadang-kadang belum sampai sudah mati dulu gitu kan. Nah, bagaimana cara Anda sekarang memuaskan kita semua ini supaya kita jangan sampai ngomel kalau terlalu lama? Monggo. Siap. Jadi kami mengembangkan suatu inovasi terobosan dengan teknologi terkini. Jadi ini termasuk umpamanya untuk antrian tadi. Nah, mengapa harus antri 5-6 jam? Jadi kami kembangkan satu sistem antrian online. Sekarang ini meski belum 100%, tetapi sudah lebih dari 70%. Seluruh fasilitas kesehatan, terutama di FKTP, sudah menerapkan antrian online yang kita bangun atau bridging kalau mereka sudah kembangkan sendiri. Sehingga peserta BPJS sekarang tahu, ya, kapan mau dilayani dan nomor berapa antriannya. Sehingga
Kalau dari rumah itu cukup setengah jam dan dia tahu dilayani itu jam 11, perjalanan setengah jam, cukup berangkat jam 10 karena dilayani jam 11. Perjalanan setengah jam, jadi nunggu paling-paling setengah jam atau tidak sampai. Dan itu sudah kami cek ya di Bali, di Balikpapan, di beberapa tempat. Begitu, itu salah satunya. Bayangkan ini Pak Jaya Suprana, biasanya orang di kantor BPJS di cabang itu sehari, contohnya kalau di Surabaya itu ratusan, bahkan saya dilapori biasanya itu sampai 800 sehari orang mengumpul di situ antri. Sekarang ya cukup dengan BPJS JKN online itu hanya sekitar puluhan orang, tidak sampai 100 ya. Jadi kurang lebih katakanlah di bawah 30 orang, ya 15 sampai 30 orang sehari. Dari ratusan orang. Ini sebagai contoh. Dan kami sedang mengembangkan berbagai inovasi-inovasi seperti contohnya face recognition. Jadi kami berharap besok nggak usah ada administrasi segala macam, datang ya karena face-nya itu direcognize, ya dikenal. Yang penting datang itu bawa muka, jangan sampai nggak ada mukanya, cuma tubuhnya saja. Ya. 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 Jadi, karena kalau tubuhnya saja kan menakutkan, Pak. Iya. Jadi kepalanya langsung dikenal oleh alat bahwa dia peserta BPJS, langsung dilayani, gitu. Oke, ya. Jadi Anda menggunakan teknologi untuk mendukung, Tapi tentu mempercepat. tidak hanya teknologi, tentu tidak hanya teknologi. Ini salah satu saja teknologi. Bagaimana kita mengembangkan suatu apa yang kami sebut sebagai engagement, keterlibatan semua pemangku kepentingan di dalam menyukseskan BPJS. Nah, disinilah sebagai contoh awal kami yaitu kami bentuk program yang disebut dengan BPJS Mendengar. Kami ingin mendengar. Ya, termasuk, waktu itu mohon maaf kami belum ketemu Pak Jaya Suprana. Kalau ketemu saya dengar. Dan rupanya ribuan dari organisasi, dari katakanlah asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, asosiasi rumah sakit, dan segala macam ingin didengar. Dan kami dengar. Nah, lalu kami analisis, kami masukkan di dalam strategic planning 5 tahun, dan yang bisa kami terapkan di tahun pertama, kemudian kami terapkan. Begitu. Dan kami lihat, ya ini juga sejak sebelumnya, itu tingkat kepuasan di BPJS itu meningkat. Begitu. Sekarang posisinya, dan ini disurvei oleh pihak independen, itu sekitar 80%. Lebih sedikit. Oke, Pak, begini. Bagaimana dalam waktu singkat Prof membuat BPJS yang tadinya defisit menjadi tidak defisit? Silakan. Ya, jadi ini ada 3 hal. Yang pertama, karena pemerintah telah menyesuaikan dengan peraturan presiden ya, untuk menaikkan iuran yang sempat ramai sebelum kami ditunjuk atau ditetapkan sebagai dirut BPJS, dan itu melalui proses panjang lah di DPR dan juga di katakanlah proses hukum juga. Yang kedua, karena masyarakat kita itu sedikit takut ke pusat-pusat pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit pada waktu COVID itu, takut ketularan sehingga utilisasi berkurang. Gitu. Sehingga klaim rasio, nah itu bagi kami menjadi lebih baik gitu. Nah, yang ketiga, kami para manajemen duta BPJS bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan bekerja keras. Bagaimana mengamati dan memonitor setelah bekerja keras ya, untuk utilisasi itu kita kendalikan, dan juga bagaimana pengembangan keuangan meskipun agak sulit ya, itu kita upayakan dan berbagai macam terobosan mengenai pembiayaan. Bagi mereka-mereka yang kesulitan, itu kami contohnya kami membuat semacam katakanlah pendanaan, jaminan pendanaan masyarakat peduli JKN, seperti itu.
dan lain sebagainya. Begitu secara singkat. Tapi itu merupakan upaya yang sangat komprehensif. Gitu. Terima kasih. Nah, saya dengar kesulitannya itu bukan hanya dari masalah iuran, tetapi ke rumah sakit banyak yang mengomel bahwa apa yang mereka sudah melakukan pelayanan kesehatan, tetapi pembayaran dari BPJS ke rumah sakit itu yang kemudian sangat terlambat atau bahkan kadang-kadang tidak dibayar. Ini dulu ya. Silakan. Gagal bayar. Ya, jadi sekarang kami hindari. Waktu kami masuk hanya kurang dari 2 bulan, kami oleh Asosiasi Rumah Sakit Swasta yang disebut dengan ARSI, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, disomasi sudah yang ketiga. Nah, belum tahu yang kedua mana, ke satu mana, tiba-tiba ketiga. Yaitu kami harus membayar tagihan hampir 0,5 triliun mengenai bayi yang lahir yang sehat. Itu. Kemudian kami ketemu mereka dan kemudian kami upayakan dan kami selesaikan. Dan sekarang selesai, kami berterima kasih. Bahkan kami sampaikan dan kami umumkan, kalau ada rumah sakit di mana BPJS punya hutang, tolong kami dikasih tahu secepat-cepatnya dan akan kami bayar secepat-cepatnya. Wah, hebat. Wah, bukan main. Ya, Iya. mohon maaf tidak berhenti di situ. Kami ingin cara meningkatkan mutu tadi. Tadi kan baru satu penggunaan teknologi tadi dengan berbagai macam terobosan yang kami sebut sebagai customer journey. Jadi perjalanan customer itu setiap titik itu kami amatin di mana yang bottleneck-nya, di mana yang menyebabkan itu kepuasan ataupun proses pelayanan tidak bagus. Itu kami analisis masing-masing gitu. Nah, sekarang sampailah kepada kami ingin, karena rumah sakit tadi mengeluh cash flow-nya itu terganggu. Iya. Maka itu dulu. Nah, sekarang sudah kami berharap ya, insya Allah sudah tidak ada. Kalau ada, kami ini sebagai forum juga, kami silahkan diberitahu untuk kami selesaikan sesegera mungkin. Jadi sejak 1 November, jadi kurang lebih ya 2 bulan yang lalu, kami upayakan rumah sakit yang berkinerja bagus dan hampir semua rumah sakit ya, itu kami berikan uang muka bahkan. Jadi asal punya dokumen tentang klaimnya diserahkan. Kalau zaman dulu ini kita verifikasi dulu, kita cek dulu, baru kemudian kalau ya uangnya memungkinkan kita bayar. Nah, sekarang nggak begitu. Kami rubah sejak 1 November. Kalau rumah sakit itu memberikan dokumen klaim, kami cek kinerjanya bagaimana rumah sakit. Kalau bagus, kami berikan uang muka maksimal. Ya, sekitar 60% dari keseluruhan klaim yang ada. Baru kemudian kita urus, kita verifikasi, kita cek, dan lain sebagainya. Begitu. Ini sejak 1 November ini. Begitu. Hebat. Bagus sekali. Nah, PhD Anda di bidang apa dan di mana? Ya, saya di bidang kedokteran di Australia, di Newcastle. Oh, di Newcastle. Iya, tetapi waktu kami masih muda dulu, kami dikirim oleh direktur PT Askes, waktu itu masih PT Askes, namanya Ibu Sonya Rosma, itu ke Amerika untuk belajar asuransi kesehatan dan managed care pada waktu itu sekitar tahun 92. Di tahun 90-an 3, 4, ya, itu kami diminta oleh PT Askes untuk menyusun bersama teman-teman ya, naskah akademik tentang asuransi kesehatan nasional. Itu sudah lama sekali. Bagus sekali. Ya, ada pertanyaan? Belum. Ini saya yakin nanti banyak yang tanya. Nah, sambil menunggu yang tanya, begini pertanyaan saya.
Saya ingat waktu saya bekerja di Jerman, Siap. saya itu waktu menerima gaji pertama saya, kan saya dikatakan gajimu sekian. Wah, saya kan senang. Tapi waktu saya terima, ampun, sebagian diambil oleh untuk bayar asuransi. Loh, saya bilang, loh saya kan tidak mau ikut asuransi. Saya minum jamu, nggak pernah sakit, saya bilang. Waduhnya. Tapi tetap aja dipaksa. Jadi ternyata di Jerman itu asuransi itu menjadi bagian kewajiban warga untuk membayar melalui gaji. Nah, itu Jerman. Di Indonesia bisa nggak diterapkan atau tidak bisa diterapkan? Ya, jadi di Indonesia, sebelum ke Indonesia ke Jerman dulu. Jerman itu tahun 1883 oleh Otto von Bismarck, karena banyak orang-orang dari desa bekerja di kota, kemudian waktu di kota di perusahaan dia sakit, waduh habis-habisan. Nah, oleh karena itu diwajibkan. Nah, tapi pada itu penyelenggaranya itu masih banyaknya. Itu tahun 1883. Kemudian berkembang ya seperti yang Pak Jaya Suprana ceritakan itu, ya kalau tidak salah karena sana banyak, ya, tapi yang paling besar itu namanya AOK. Oke. Ya, AOK. Nah, itu diwajibkan. Nah, Indonesia dari sisi undang-undang sudah diwajibkan. Jadi sudah seluruh warga bangsa ini kalau dia miskin, betul-betul miskin, sekarang istilahnya kalau di Kementerian Sosial harus masuk DTKS, itu kemudian dimasukkan yang disebut dengan PBI, penerima bantuan iuran. Jadi iurannya dibayari oleh pemerintah kalau dia masuk miskin. Kalau dia tidak miskin, maka dia harus bayar. Nah, masalahnya struktur masyarakat kita itu umumnya pekerja informal atau UMKM, bukan seperti di Jerman umumnya formal sektor. Kita sektor informal. Kesulitan kalau dipotong gaji seperti lain lah, gajinya nggak nerima, dipotong dari mana? Ya. Maka ya itu kita tentukan. Jadi bagi mereka katakanlah yang ya pekerja, ada yang pekerja penerima upah, tapi ada pekerja bukan penerima upah, ya dia kerja tapi nggak menerima upah. Nah itu kita tetapkan angkanya, yaitu sebetulnya 42.000 per bulan, ya itu dapatnya kelas 3, yang 7.000 dibayari oleh disubsidi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi yang bersangkutan cukup bayar 35.000. Sekarang Pak Jaya Suprana, saya mau tanya, apakah ada asuransi kesehatan di Indonesia atau mungkin di negara lain yang bayar 35.000 dapat manfaat hampir tidak ada batasnya. Jadi seperti bedah, seperti stroke, penyakit jantung, ya gagal ginjal yang perlu cuci darah seminggu 2 kali rata-rata, ya. Yang sekali cuci darah itu ya bisa 1 jutaan gitu. Itu di cover semua dengan bayar premi Rp35.000. Ya ini kalau ada kami ingin tahu di mana. Saya belum pernah menemukan. Gitu. Oke. Kalau saya memang kalau 35.000 belum ada Pak. Cuma waktu saya di Kuba. Oh ya, ya mereka itu sistemnya. bahkan tidak kenal asuransi kesehatan. Iya. Ya karena secara otomatis sudah kesehatan itu seperti halnya pendidikan dianggap itu kewajiban pemerintah untuk membayarnya. Dan itu Korea Utara juga. Korea Utara juga. Betul, itu umumnya negara-negara sosialis. Yes, betul. Jadi begini, cara pembiayaan kesehatan itu ada beberapa cara. Ya. Secara singkat saja, ada yang tax base, jadi itu berbasis pajak dan negara, atau yang ekstrim sosialis tadi,
itu adalah negara, semuanya ditanggung. Seperti ya Kuba, kemudian Korea Utara, bahkan Saudi Arabia, ya Iya, itu gratis. Brunei, Karena Brunei Darussalam, Brunei gratis, bahkan kadang-kadang Qatar, Oman, Qatar, modelnya begitu. ya. Yang Ya. pokoknya negara yang kebanyakan duit itu. Tapi tidak hanya kebanyakan duit, itu model dan sistem serta komitmen yang dipilih. Ya. Nah, Indonesia itu kenapa kita tidak waktu itu ya, karena kami ikut prosesnya itu, tidak memilih sistem tersebut, yaitu berbasis pada pajak. Pada waktu itu, mohon maaf, yang punya NPWP, nomor wajib pajak, itu hanya sekitar 2 juta. Padahal penduduk kita sudah waktu itu sekitar ya hampir 200-an juta. Bagaimana kita bisa membiayai dari pajak tadi? Meskipun ya sulit, tapi meskipun bisa juga, tapi sulit. Gitu. Ya. Demikian. Ya. Oke. Nah, begini Bapak. Ada yang bertanya? Belum, masih mereka masuk. Nah, karena Bapak menjelaskannya jelas sekali, mereka nggak perlu tanya. Nah, sekarang saya lagi yang tanya. Ya. Anda sukses. Tapi ini bukan ujian S3 kan, Pak? Oh, lebih tinggi, Pak. Ini lebih tinggi. Ini S4 ini, Pak. Begini, Bapak ini sukses. Yang bilang saya, bukan Bapak. Kalau Bapak menilai diri sendiri kan kurang etis. Ya, kecap nomor 1, Pak. Tapi sekali lagi saya tidak bilang sukses ini sekali yang lagi. Bilang Pak saya, makanya ya. yang bilang saya, maka yang tanggung jawab saya, oke? Nah, tapi kan kita tahu dalam kesuksesan selalu ada hal-hal yang menjadi kendala sehingga apa yang kita lakukan itu tidak sempurna. Kalau Anda menilai diri Anda sendiri, apa yang Anda belum sempurnakan? Silakan. Iya, jadi PR berat adalah dan tantangan persepsi, Pak. Terutama persepsi pada mereka yang memiliki ya satu kepentingan, kadang-kadang 2 memiliki kontribusi otoritas. Nah, memiliki persepsi yang masih belum sama. Itu PR beratnya. Karena apa? Bayangkan, beberapa masih menganggap BPJS itu adalah BUMN. Sehingga ya seperti BUMN yang lain ya, itu kemudian bisa katakanlah ya dikelola ini, dikelola itu dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, tentu BPJS ini langsung di bawah presiden dan kita tentu ingin menyukseskan program-program presiden, terutama dalam hal ini adalah jaminan dan telah diatur di dalam undang-undang di mana pekerjaan atau tugas tambahan di luar tugas pokok itu harus melalui paling tidak Perpres, peraturan presiden gitu. Dan itu tidak semuanya memiliki persepsi yang sama. Ya. Dan juga, ini mohon maaf, kadang-kadang mikirnya masih kayak asuransi komersial. Ya. Dan kadang-kadang dikira anggaran juga. Padahal ini bukan sebetulnya, ini adalah dana titipan yang disebut dengan dana amanat. Jadi namanya DJS, dana jaminan sosial. Adalah dananya peserta. Jadi kami itu hanya diberikan amanat, artinya dipercaya untuk mengelola, tapi bukan miliknya perusahaan. Ya kalau dulu PT Askes ya di bawah BUMN miliknya perusahaan PT Askes, pegawai negeri bayar iuran dan itu miliknya PT Askes. Sekarang sudah tidak seperti itu. Nah, banyak hal-hal ya termasuk karena dianggap asuransi komersial pada waktu kita mau merekrut peserta yang UMKM, di mana di dalam peraturan itu ditetapkan persentase itu adalah upah minimum. Nah, UMKM sering
dapat upah ataupun insentif atau upah ya itu di bawah upah minimum. Nah, gimana nih lalu? Ya ada yang bilang, Pak, jangan itu kan rugi kita. Nah, Nah, pikir itu rugi untung. Jadi masih itu belum dia. Iya, itu. Nah, itu. mengenai konsep bagaimana Yes. asuransi kesehatan sosial yang bahkan tadi di beberapa negara yang agak istilahnya sosialis itu malah bukan lagi pikir untung rugi, ini investasi bangsa gitu. Iya, iya, iya. Dan hak dari masyarakat Iya, gitu. iya, iya. Jadi ini tidak mudah, itulah PR kami terutama baik ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke masyarakat, ke atas itu tantangan yang menurut saya agak berat gitu. Dan kadang-kadang mereka memiliki pikiran sendiri yang tidak sejalan baik secara konseptual tentang asuransi kesehatan sosial dan itu juga ada di beberapa di antara teman kami sendiri gitu sampai pada masyarakat itu bahkan mohon maaf tidak hanya masyarakat ada Pemda yang sudah menjaminkan seluruh masyarakatnya atau kita sebut universal coverage lebih dari 95% warga dari daerah tadi menjadi peserta JKN program JKN KIS. Lalu mereka merasa, lah kami akan diberikan apa gitu. Karena kami sudah memberikan, sudah semua menjadi peserta kok kami nggak diberi apa-apa begitu. Jadi bayangannya itu nanti uangnya sekian yang dipakai lalu di akhir tahun dia diberikan uang kembali. Jadi kayak ada asuransi komersial yang model begitu ada. Jadi pikiran-pikiran seperti ini saya kira bahkan mohon maaf ada pikiran yang lah ini harusnya dirubah sistemnya. Jadi BPJS itu hanya ngurusi yang miskin, yang kaya tidak. Lah bagaimana bisa saling gotong royong, tolong menolong ya untuk kita saling membantu. Tidak bisa kalau hanya orang miskin sesama orang miskin itu kata orang dilarang untuk atau paling tidak harusnya gotong royong itu ya kaya sama miskin, kalau muda sama tua, sehat sama yang sakit, begitu. Demikian. Iya, ada pertanyaan sekarang. Nah, ini dari Mas Irfan. Apa saja dampak yang diakibatkan oleh pandemi saat ini terhadap pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan? Wah, ini Ya. Mas tentang keuangannya. Baik. Silakan. Jadi tentu sangat berpengaruh. Ya, pertama, beberapa peserta itu kemudian kesulitan. Ya, beberapa perusahaan juga kesulitan. Nah, itu kita harus mengatasi. Karena jangan sampai, mohon maaf, kalau perusahaannya itu bangkrut, ya, kemudian bagaimana dengan pekerjaannya yang sudah menjadi peserta? Nah, itu harus kita atasi. Itu. Nah, kedua, tentu kemudian ada yang menunggak. Menunggak itu meningkat. Nah, tunggakan itu lalu juga kita berikan satu upaya bagaimana penyelesaian dari tunggakan itu. Ketiga, kami tentunya ditugasi ya dengan dasar keputusan Pak Menko PMK untuk membantu pemerintah di dalam melakukan verifikasi klaim pandemi COVID dan itu verifikasi lebih dari 1 juta pasien ya atau peserta atau orang yang menderita COVID-19 ya. Dan tentu tagihannya itu banyak lebih dari 100 triliun ya. Bayangkan 100 triliun ini totalnya. Dan itu kemudian setelah clear kami sampaikan dan kepada Kementerian Kesehatan untuk Kementerian Kesehatan menyelesaikan pembayarannya. Nah, kemudian tidak hanya di situ, kami di dalam melakukan verifikasi itu harus ada sistem yang baru dan itu kami upayakan sistem yang baru ya. Kemudian KIPI juga kejadian ikutan pasca vaksinasi atau imunisasi itu kami juga harus bertanggung jawab begitu. Nah, untuk itu ya tentu jelas sekali dampaknya yang tadi sudah kami sebutkan.
meskipun kami tidak ada tambahan, mohon maaf, anggaran operasional untuk itu. Jadi anggaran operasional kami itu sudah ditentukan ya sebelumnya. Demikian. Kalau dipikir Anda ini menerima tugas mission impossible sebetulnya. Kalau saya nggak berani, Prof. Ya, Anda ini pemberani benar-benar. Ya, Anda perwira. Ya, karena kalau BPJS ini diserahkan pada Anda pada awalnya, jelas jauh lebih mudah ketimbang sekarang Anda kan mewarisi permasalahan-permasalahan. Betul nggak apa yang saya utarakan ini? Ya, saya kira ada benarnya. Ya, memang pada waktu ya saya ditanya oleh seseorang yang ya menentukan lah gitu. Bagaimana kalau Anda ini, ya saya sampaikan, saya kalau di BPJS mohon maaf sebagai dirut kalau bisa. Karena kalau tidak dirut kami lebih baik tidak. Karena kebetulan tugas di luar itu banyak gitu ya. Saya tidak hanya sebagai rektor Trisakti, tapi juga komisaris, juga staf ahli menteri, dan juga beberapa hal. Mohon maaf, teruskan ya. Ya, oke. Ya. Ya, jadi kenapa kami ingin sebagai dirut? Karena panggilan bahwa ide-ide ya itu kalau kami tidak sebagai dirut akan lama dan sulit. Nah, karena sebagai dirut menurut saya lebih mudah ya, meskipun tidak mudah, tetapi lebih mudah untuk keterpanggilan dari kami memperbaiki BPJS dan juga bagaimana intinya tadi pesertaannya meningkat jumlahnya, bisa ke universal health coverage. Kedua, dari sisi keuangan, sustainabilitas keuangannya sehat, bagus, liquid, ya, solvabilitas, solvable, dan kemudian dari sisi kepuasan, nah itu meningkat. Itu. Menurut Anda, apakah BPJS bisa beroperasi dalam atau bisa terselenggara atau bisa menyelenggarakan diri sendiri tanpa subsidi? Saya kira bisa dalam pengertian tanda petik. Artinya bahwa pemberi kerja, ya. Nah, pemberi kerja itu contohnya kalau PNS, pemberi kerjanya adalah pemerintah gitu. Dan pekerja yaitu PNS. Kalau di perusahaan pemberi kerja ya owner dari perusahaan ataupun ya katakanlah pihak manajemen ya dan pekerja. Dan semua yang miskin kemudian dibayar ya. Ini kami optimis bisa, Pak. Jadi ya sebetulnya sudah mirip dengan apa yang terjadi di Jerman. Itu di situ kan ya. Kebetulan saya itu dulu sebagai konsultan di GIZ. GIZ itu dulunya namanya DGZ, sebuah badan konsultasi dari Jerman. Itu kurang lebih 10 tahunan saya. Nah, ya. Anda tapi saya nggak bisa bahasa Jerman. Nggak apa-apa, tapi Anda bisa baca duitnya kan? Bisa. Oh bisa, ya, itu bisa. Ya, bisa. Dan sistemnya bagaimana di sana, macam saya kebetulan tahu. Dan yang menarik yang Jerman itu saya suka itu adalah orangnya itu sangat disiplin, sangat serius. Berapapun kalau perlu dibayar, Pak. Tetapi cuma 1 sen atau 1 rupiah kalau nggak perlu nggak boleh benar gitu. Oh iya betul Pak. Tapi kalau saya sih sebetulnya bukan disiplin, dipaksa Pak, dipaksa. Kalau mau ya saya nggak mau bayar itu hanya. Malah saya tanya loh, ini gimana kalau saya nggak sakit bisa nggak saya dapat lagi? Wah ya nggak bisa. Oke, begini Pak. Setahu saya sebelum BPJS itu kan Askes. Bapak juga di Askes. Ya. Menurut saya Askes itu bagus sekali. Ya. Bagus sekali. Waktu itu nggak ada lah masalah di Askes itu. Nah,
bagaimana sekarang Askes itu apakah masih ada atau sekarang sudah melebur menjadi satu dengan BPJS? Baik, jadi secara singkat sudah tidak ada karena sudah melebur. Jadi begini, di Thailand itu masih ada 3 seperti Askesnya, namanya Civil Servant Benefit Scheme, jadi skema untuk pegawai negeri ya di Thailand. Yang kedua, Social Security, itu seperti jam sostek dulu, menjamin kesehatan bagi pekerja di sektor formal. Lalu ada seperti di Indonesia dulu Askesken atau Jamkesmas, namanya 34 policy, kebijakan 34. Tetapi keseluruhan itu di apa namanya total, nah seluruh warga, hampir seluruh ya, belum seluruh tapi hampir seluruh warga Thailand dijamin. Nah, Indonesia ini yang diapresiasi oleh Bank Dunia, kita melompat, Pak. Kita punya Jamsostek, punya Askes, punya Jamkesda, punya berbagai macam asuransi semacam Asabri dan lain sebagainya, kita integrasikan menjadi satu. Tetapi kami tidak ingin untuk mengurangi fasilitas dan kualitas. Nah, justru kami ingin meningkatkan ini. Karena begini, mohon maaf, waktu PT Askes, nah, itu tidak termasuk menjamin orang miskin, Pak. Padahal di Jogja itu ada buku judulnya Orang Miskin Dilarang Sakit. Nah, dengan BPJS, ya orang miskin itu salah satu bagian yang cukup besar. Begitu. Aduh Pak, saya tadi dengar itu mau ketawa aja sampai nggak sampai hati loh. Aduh, orang sakit nggak boleh miskin, nggak bisa. Mestinya orang sakit nggak boleh miskin gitu. Itu ada bukunya, Pak, benar ya. Tapi sekarang nggak berlaku lah. Sekarang orang miskin, kalau dulu orang miskin dilarang sakit, sekarang kami bikin itu kalau orang miskin kalau sakit dilarang bayar. Mosok. Iya, tapi miskin beneran ya. Artinya masuk DTKS. Ya. Oh. Jadi ada kriterianya. Oh, mana dilarang bayar, ge? Ya itu guyonannya, Pak. Loh, jangan guyonan, sesungguhan itu. Iya itu boleh sungguhan, Makanya. sungguhan, tetapi ya semacam agak guyonan ucapannya, tetapi iya, sungguhan. tapi Pak. itu serius itu. Ya, sungguh, iya. Serius, Pak. Sebagai Ya. penutup, saya mau tanya. Ya. Kalau Bapak menilai tentang ini apa jaminan sosial ini terutama kesehatan ya, Ya. di antara negara ASEAN kita nomor berapa? Nah ini harus jelas nomor itu dari sisi apa. Kalau dari sisi jumlah orang yang dijamin kita nomor wahid, Pak. Oke. Dan kemudian kan kita itu di dalam lompatan yang luar biasa itu tidak saja yang dulu tapi sebelum saya gabung. Kemudian kami diberikan Dr. Honoris Causa oleh Coventry University UK. Tapi setelah kami jadi ini langsung Pak, kemudian kami diminta menjadi ketua TC Health, yaitu jaminan di kesehatannya dari ISA. ISA adalah International Social Security Association. Jatuh Social Security Association yang anggotanya 160 negara. Dan kita sudah diminta oleh beberapa negara, mereka ingin belajar dari Indonesia. Okay. Dan ini tentunya terkait dengan keketuaan presiden ya toh untuk G20 ya. Okay. Saya kira ini berbarengan ya, artinya searah gitu. Oke. Nah, sekali lagi pertanyaan saya, tapi kalau Anda lihat secara keseluruhan, apakah kita bisa bilang bahwa BPJS jaminan sosial di Indonesia terbaik di ASEAN? Nah, justru itu kami ingin tahu maksudnya itu kriteria terbaik itu seperti apa. Karena begini, di dalam WHO ya itu ada 3 kriterianya. Satu dari sisi luasan yang dijamin, jadi seberapa orang, seberapa besar persentase. Itu kita ya, nomor 1. Kita nomor 1 dari sisi jumlah ya, bukan dari sisi persentase. Kuantitas. Ya, kemudian 2 dari sisi benefit package.
dari sisi manfaat yang diberikan. Kita juga lumayan bagus, ya. Karena hampir semua itu diberikan, ya, asal ada indikasi medis. Yang ketiga itu out of pocket. Nah, jadi artinya orang kayak tadi kalau ke rumah sakit masih bayar dari kantong sendiri itu berapa. Jadi kalau dia penyakit kanker, kemudian kantongnya kering, ya, kantong kering, ya itu kan menjadi masalah. Kalau dia cost sharing-nya atau iur bayarnya besar. Nah, persoalannya sekarang ini di Indonesia ini banyak mereka yang di kelas 1 kepingin pindah ke kelas VIP atau katakanlah kelas di atasnya gitu. Karena itu kelasnya masih banyak. Nah, itu dimungkinkan untuk membayar tambahan gitu. Nah, tambahan itu yang disebut cost sharing. Apakah melalui asuransi tambahan atau yang bersangkutan sendiri dari uang sakunya, gitu. Ini yang banyak masyarakat belum tahu, sehingga kalau dari perusahaan yang mohon maaf menganggap kelas agak atas gitu, dia nggak mau pakai BPJS, padahal dia nggak tahu kalau BPJS itu sudah banyak berubah begitu dan bisa coordination of benefit. Demikian. Jadi pertanyaan sederhana sih, ada kata saya punya BPJS, kemudian kelas saya kelas 1. Ya. Tetapi kalau saya mau naik jadi kelas langit, kelas langitan, ya, itu boleh dan kita tinggal tombok. Betul, tinggal bayar selisihnya. Ya, gitu. Ya. Tapi bayar selisihnya itu boleh individu, ya. Nah, itu kita yang akan batasi. Karena kasihan kalau terlalu tinggi. Tapi boleh asuransi, kalau Bapak punya asuransi, mohon maaf saya nggak usah nyebut ya, tapi komersial insurance, nah itu bisa mengcover tambahannya tadi. Oke. Selisihnya tadi. Demikian. Nah, sekarang begini, tadi adalah saya sangat terkesan dengan pernyataan Anda, yaitu BPJS mendengar. Nah, sekarang apabila ada anggota, ada warga yang punya keluhan, ya, kemana kita bisa melapor? Gampang sekali. Pertama, dulunya agak sulit karena nomor care center kita itu 1500400, panjang. Ya, saya sudah terlanjur hafal, siapa tahu di ujian keluar ya. Nah, sekarang udah tinggal 3 digit, 165. Tapi 65, udah tinggal hubungi saja 165. Oke. Nah, itu bisa menyampaikan keluhan itu atau lewat mobile JKN atau lewat namanya Pandawat. Cukup hanya WA. Ya. Pandawat. Nah, ada nomornya. Nanti di webnya BPJS ada. Bisa dilihat di web BPJS ya. Betul. Oke, ya terima kasih. Bapak Profesor Dr. Ari Gufron Mukti, kami tidak punya apa-apa, kami hanya bisa mengirimkan suatu piagam yang sangat-sangat sederhana, mohon dimaafkan atas kesederhanaan ini, yaitu piagam penghargaan dari Jaya Suprana Institute. Terima kasih kepada Profesor Dr. Ari Gufron Mukti yang telah berkenan menjadi narasumber Jaya Suprana Show dengan tema Sukses Memimpin BPJS Kesehatan. Tepuk tangan untuk Profesor. Terima kasih sekali ya, tapi terlalu dini itu ya untuk tekad. Tapi sebagai doa, terima kasih. Terima kasih Pak Jaya Suprana, sampai ketemu lagi. Terima kasih.